Rotary Community Corps atau RCC of Lapas Perempuan bersinergi dengan DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, Rotary Club of Bali Bersinar, GTS Institut Bali, dan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu memberikan pelatihan pengenalan potensi diri dan skill kewirausahaan untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan bagi warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Kerobokan Kabupaten Badung pada Jumat 26 Mei 2023. Program bertajuk Sinergi Pangpadepayu Gebrak Lapas Perempuan ini berusaha untuk membangun mindset kewirausahaan dan memberikan keterampilan kewirausahaan kepada para warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan. Harapannya ketika sudah keluar dari lapas dan berbaur di masyarakat, punya bekal untuk mengembangkan dirinya dan juga berkontribusi kepada lingkungan masyarakat sebagai wirausaha sosial atau sosiopreneur. Kegiatan ini juga bagian mendukung program pembelajaran, program kompetensi merdeka JGEG Warga Binaan Lapas Perempuan Kerobokan, pengembangan sosiopreneur berkarakter bagi warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan yang dijalankan Pusat Studi Undiknas Denpasar bersinergi dengan Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, GTS Institut Bali, Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan, serta didukung juga organisasi lainnya seperti Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, Perempuan Indonesia Maju Provinsi Bali, dan Perempuan Berkebaya Indonesia Provinsi Bali. Program ini akan berlangsung untuk 1 tahun pertama dari 22 Desember 2022 sampai 22 Desember 2023 dan akan dilihat sejauh mana warga binaan serius mengikuti program tersebut. Dr. Niwayan Suryati selaku Presiden-Elek Rotary Club of Bali Bersinar mengungkapkan pihaknya mengawal dan mendukung program ini berkelanjutan hingga Desember 2023. Tujuan dari program pelatihan kewirausahaan tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan dari sisi edukasi sehingga nanti akan ada peningkatan kualitas untuk masing-masing individu. Diharapkan melalui program pelatihan kewirausahaan ini, para warga binaan perempuan tersebut ketika sudah habis masa pembinaannya di lapas bisa membuka usaha sendiri. Sebelum pelatihan dimulai, para warga binaan juga diberikan sesi healing penurunan gelombang otak yang dibawakan oleh Yayu Kuswara dari DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali. Para warga binaan diajak melatih sadar senyum dan meditasi senyum dan agar ini dipraktekkan selama 20 detik sebanyak 20 kali sehari. Mereka juga diajak meditasi menghilangkan mental block. Warga binaan juga diajak rileks dan ceria bersama dengan melakukan joget penguin yang sempat viral di TikTok. Sementara itu, Gung Rai Tirtawati dari DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali dalam materinya menyampaikan dasar-dasar untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Ia menekankan pentingnya mawas diri untuk menunjukkan karakteristik dari seorang entrepreneur. Selain itu, untuk menjadi seorang entrepreneur, modal utamanya adalah niat dari hati, optimis dan selalu berpikir positif, serta berani mengambil risiko. Ia juga mendoakan para warga binaan yang mengikuti pelatihan tersebut menjadi orang yang sukses ketika nanti sudah bebas dari lapas. Ya, mulai kita menjadi seorang entrepreneur, kita harus mawas diri dulu, belajar dari hati kita sendiri untuk menunjukkan apa karakteristik daripada seorang entrepreneur. Apa karakteristik daripada seorang entrepreneur? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Kita harus memiliki jiwa yang bagaimana? Pertama, berani mengambil risiko, berpikir, percaya diri, fleksibel.
sebagaimana juga itu secara teori dasar yang perlu dicermati dan dihayati oleh seorang yang mau akan menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Irma Lumiga selaku Sekretaris DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali yang juga pembicara dalam acara ini mengungkapkan, ini adalah sebuah program bagaimana warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Akrobokan bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaannya sehingga setelah keluar dari lapas mereka memiliki pemikiran untuk membuka usaha. Tentunya program ini memerlukan waktu yang tidak singkat, yakni 1 tahun dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sinergi ini sangat penting untuk menciptakan perempuan mandiri melalui berwirausaha. Lebih lanjut, Irma Lumiga mengatakan ada 11 strategi untuk menemukan peluang usaha yang dibagikan kepada para warga binaan Lapas Perempuan ini. Di antaranya yang paling penting adalah adanya kemauan untuk memiliki usaha sendiri. Selain itu, strategi lainnya adalah dari diri sendiri kemudian memiliki keyakinan dan bisa membaca peluang pasar. Irma Lumiga yang juga seorang pengusaha sukses ini mengapresiasi semangat warga binaan yang mengikuti program pelatihan kewirausahaan tersebut. Melalui program pelatihan ini juga diharapkan bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh para warga binaan perempuan sehingga nantinya bisa diimplementasikan saat mereka bebas dari lapas. Ini adalah sebuah program bagaimana para lapas perempuan ini bisa mempunyai kisi-kisi, bisa menumbuhkan untuk jiwanya ini setelah keluar dari sini mempunyai sebuah pemikiran untuk membuka usaha. Tentunya ini merupakan suatu program yang tidak nggak cepat ya. Ini membutuhkan program dalam 1 tahun, perlu waktu dengan kolaborasi dengan beberapa Undiknas, Bedo, GTS, dan siapa lagi banyak ibu ya? KPRK semuanya terlibat dalam satu kesatuan untuk menciptakan perempuan yang mandiri lewat usaha, untuk membuka peluang usaha. Yang penting adalah kemauan ya dari teman-teman. Jadi ada 11 strategi menemukan peluang usaha adalah satu yang paling penting kemauan dari teman-teman. Kalau misalkan tidak ada kemauan, punya usaha itu tidak akan terjadi. Jadi misalkan sepandai-pandai apapun, kalau tidak ada sebuah kemauan, tidak akan terjadi. Makanya saya kasih 11 strategi menemukan peluang usaha itu banyak. Tadi 1, dari diri sendiri. Terus kedua, keyakinan. Terus ketiga, strategi yang lainnya membaca peluang pasar. Terus potensial, banyak lagi dari situ Mas. Tapi saya pikir teman-teman di lapas ini sangat mengerti hingga mereka mencatat satu-satu. Dan akan diimplementasikan, akan dicatat sebelum tidur, ditempel dulu di dinding kata supaya ini bisa tercapai setelah teman-teman nanti bisa keluar dari sini. Mereka sudah secara otomatis apa sih yang sebetulnya yang saya inginkan. 1, mereka bahkan ada yang membuka untuk menjual peralatan tulis ya, sama itu masih ada, terus transportasi, salon sesuai dengan terus kuliner pun macam-macam. Terus ada yang membuka laundry. Jadi mereka sudah mempunyai mimpi masing-masing. Dengan kelas ini saya bisa menggali buat mereka, makanya ada sebuah catatan nanti yang saya serahkan ke Ibu, sudah dicatat satu-satu nih, guys. Para warga binaan ini juga sangat antusias mengikuti program pelatihan kewirausahaan ini. Mereka menuliskan mimpi-mimpi dan cita-cita mereka akan membuka usaha apa saat mereka keluar dari lapas. Kak, salon kecantikan wajah, Oke, wah keren banget. Ingin mengembangkan UMKM desa. Oke. Sama rental. keren. Toko sembako, laundry, transportasi dan kuliner. Toko sembako, laundry, wah banyak pokoknya ya. Oke. Bakery, coffee shop, berarti itu dessert apa semuanya. Oke. Mulyaningsih dari DPC Perpina Denpasar mengatakan program pelatihan kewirausahaan tersebut tidak main-main dan sangat penting bagi para warga binaan. Mereka juga akan mengikuti uji kompetensi wirausaha dan setelah mengikuti ujian mereka akan mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Oleh karena itu, Mulyaningsih meminta para peserta untuk serius dan cermat mengikuti semua program pelatihan tersebut. Teman-teman akan ada ujian. Ada ujian itu dapat sertifikasi. Ya, jadi nggak main-main sertifikasinya itu dari BNSP.
Badan Sertifikasi Negara. Jadi nanti saya yang awal karena saya dapat tugas dari Ibu. Jadi tolong pelatihan diseriusin karena ini pelatihan itu akan muncul di ujian. Setelah dapat sertifikasi ini, teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman sudah melalui semua pelatihan dan ujian dan dinyatakan kompeten. Sementara itu, Niputu Eka Rahmawati selaku Kasubsi BIM Keswat Lapas Perempuan kelas 2 Akrobokan dan juga perwakilan Rotary Community Corps atau RCC of Lapas Perempuan mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya berharap agar semua warga binaan yang mengikuti program pelatihan kewirausahaan tersebut bisa membuktikan diri bahwa mereka tidak kalah dengan wanita-wanita di luar sana. Warga binaan yang mengikuti program ini bisa tidak kalah seperti wanita-wanita di luar, nanti setelah dia bebas nanti dan bisa lebih berkarya apa dia inginkan mereka tercapai. Perempuan berkarya, warga binaan berkarya. Bali 1 mengabarkan.